Oke, udah direcord. Eh, mungkin bisa langsung kita mulai ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Saya yang share screen ya. Ini udah di-record ya? Oke, Oh, sip. udah Pak, udah Pak. Oke, Monggo. ini share screenku kelihatan nggak? Kekecilan atau gimana? Kalau kekecilan tak kecilin resolusinya malah. Udah jelas jelas kok. Gimana yang Jelas lain? banget ya? Yang lain? Jelas nggak nih? Wow. Enggak, saat tulisannya kecil. Oh, sangat kecil, berarti tak ganti resolusinya. Bentar. Display setting. Resolusinya berapa ya enaknya? Ini coba-coba nih. Coba kayak gini. Wah, ini Oke, oke. ini kegedean nggak? 16:10 aman tuh, Pak. Cukup sih, Pak. Cukup. Nah, ini Saya cukup kasih. ya. Cukup ya. Oh, berarti sampai monitor gede nih. Iya. Oh, monitor baru. Enggak sih, udah lama. Oke, ini kita mulai nih. Jadi pertama nih kita butuh softwarenya dua ya pertama ya. Yang buat servernya itu ada dua, PHP sama MySQL. Ini saya sudah install PHP nih ya. PHP versi 8 di sini. Kemudian ada MySQL juga. Ini sudah saya nyalakan tadi. Sudo service MySQL status ya. Nah, ini semua sudah minimal tahu lah apa itu MySQL, apa itu PHP. Kalau udah tahu kan kita bisa membahas apa sih yang bisa kita buat dari ini gitu. Oke, ini MySQL server sudah nyala. Nah, sekarang saya ini saya nggak ada persiapan apa-apa, jadi langsung spontan aja. Ini saya bikin aplikasi baru, misal secure app itu ya. Ini mendemonstrasikan aplikasi yang aman itu. Ini saya pakai Sublime Text ya. Gimana sih cara baginya? Nah, gini. Oke, yang pertama kita download adminer dulu lah biar enak. Adminernya adalah sebuah file ya, sebuah file PHP satu aja itu dia bisa untuk memanage MySQL itu. Jadi mirip kayak PHP MyAdmin tapi dia cuma satu file aja. Ini sangat portable sekali. Nah, aku mulai ngadaptasi adminer nih. Maksudnya di serverku gitu kan. Sebelumnya ya cuman tahu apa namanya? PHP MyAdmin gitu. Yeah. Itu prosesnya cukup berat juga di server toh. Yeah. Jadi ya makasih juga Pak waktu itu udah nyaranin. Oke, ini saya sudah download adminer ya, sudah ada file adminer di sini. Terus kita nyalakan server PHP-nya. Caranya kayak gini ya. PHP -s, terus bin address-nya berapa, terus portnya berapa. Misal 8000. Nah, kayak gini. Ini port 8000 udah kepake. Misal 80 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah nyala. Nah, ini jangan di-close. Terminal yang nyalain server PHP jangan di-close, biarin aja. Buka terminal baru di sini. Nah, ini dicek dulu bisa diakses nggak? 80. Nah, ini berarti udah nyala nih, ada servernya, tinggal masuk ke adminernya. Nah, ini udah nyala. Ini kita coba login dulu ya ke database-nya. Nah, ini misal kita bikin database baru ya. Secure app. Kayak gini. Ini ada database baru secure app. Nah, nanti kita akan mendemonstrasikan aplikasi login. Nah, aplikasi login yang kadang orang bikin aplikasi login itu terkesan asal-asalan itu. Raw query dimasukin input. Nah, itu bisa terjadi SQL injection. Nah, nanti akan saya demonstrasikan apa itu SQL injection dan gimana cara mencegahnya. Ini saya langsung bikin file baru ya di sini. Ini kok nggak bisa new file ini. Bentar, dari sini aja. Ini Control N nggak bisa, Pak? Bisa. Oh ya, bisa. PHP gitu ya. Ini kita bikin aplikasi login lah ya.
simple aja. Login. Yang penting fungsionalitasnya dulu ini. Kita nggak membahas UI malam ini. Jadi sini ada form. Oh, nggak bisa form. Metodenya post, action. Actionnya kosong berarti post ke dirinya sendiri. Nanti di bawahnya ada kayak gini. Nah, udah. Nah, kemudian di sini masukin username gitu ya. Seperti biasa, form login. Input name-nya di sini ada username. Kemudian di sini tipenya tag. Ini ya. Nanti kita sesuaikan. Kemudian passwordnya. Tipenya juga password. Ini udah kelihatan belum nih di sini? Nah, udah kelihatan kayak gini. Kemudian nanti kita kasih button buat submitnya. Itu misal kita klik itu untuk proses login itu. Di bawahnya sini kita bisa kasih button tipe submit login button. Dah kayak gini. Supaya oke, ini udah bisa nih. Nah, kemudian kita bikin tabelnya dulu. Tabel untuk usernya. Yang pertama ada ID. ID ini auto increment aja ya. Otomatis primary key kalau auto increment. Kemudian unsigned. Unsigned itu adalah angka yang datanya, ringnya itu tidak ada angka negatifnya. Jadi mulai dari 0 sampai ini kalau integer itu 32 bit. Jadi maksimalnya itu 32 bit unsigned. 32 bit positif. Semua isinya. Terus ada lagi username di sini, tipenya varchar ya. Seperti biasa. Ini minimal ngerti database dulu sih harusnya kalau mau mengikuti ini. Jadi ini username tipenya varchar. Varchar itu seperti teks ya, tapi dia ada batasannya ini misal. Oh, ini maksimal 255 itu. Kemudian passwordnya misal kita pakai varchar juga sama. Disimpan varchar, nanti bisa diisi dalam bentuk hash atau diisi dalam bentuk bcrypt kan, hashnya ada bcrypt, ada argon, macam-macam ya. Ya itu hashnya nanti kita milih nanti algoritmanya apa bisa. Kemudian udah ini aja sih, cukup sih, nggak usah macam-macam. Terus yang username kita berikan index unik karena username nggak boleh kembar gitu. Ini password nggak usah diindeks. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita bikin data simple ya. Ini nggak usah di-hash dulu passwordnya. Jadi langsung misalkan kita masukkan admin, passwordnya admin 123 seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan recordnya terbuat ya. Ada ID-nya 1, username admin, password admin. Nah, sekarang kita coba fetch data ini dari PHP ya. Kita bikin file baru, misal connection gitu ya. Connect. Kita singkat con gitu aja. Connection ini adalah untuk koneksi ke MySQL. Kita akan menggunakan PDO di sini nanti. Ini ada yang tahu PDO? PDO, arti PDO, Pak? PDO itu adalah PHP Data Object. Itu sebuah objek di PHP. Ya, isinya metode-metode untuk connect ke database. Gitu. Dan itu bisa untuk fetch, untuk insert, untuk delete dan lain sebagainya bisa. Jadi macam kelas itu ya, Pak? Iya, kelas itu. Iya, benar. PDO itu kelas bawaan PHP. Jadi kelas yang dibuat langsung oleh bahasa PHP-nya gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi membuat koneksinya kayak gini. Pertama kita declare variabel ya. Nanti untuk menampung objek yang dibuat dari kelasnya itu. Kan PDO, new, PDO seperti ini. Kemudian yang parameter pertama itu DSN-nya, itu misal MySQL.
kan database-nya MySQL, terus hostnya misal kita bikin di sini konstan baru db host, misal db hostnya 127.0.0.1 seperti ini. Nah ini adalah addressnya localhost ya, semua sudah tahu ini harusnya. Kemudian db usernya memcopy gitu, cons db port 3306. 3306 ini adalah port defaultnya MySQL. Ini bisa berubah sih kalau di edit di config-nya MySQL, tapi defaultnya ini. Const db password. Ini password database-nya. Bebas ini sesuai password database masing-masing ya. Jadi harusnya udah tahu nih. Terus kemudian db name ini database name, nama database-nya apa? Nama database-nya di sini adalah secure app ini. Ini nama database-nya. Kalau user ini adalah tabelnya ya. Jangan kebalik ya, database sama tabel beda. Jadi di dalam database itu ada tabel, di dalam tabel itu ada baris sama kolom gitu. Secure app seperti ini. Kemudian ini kita masukkan nih hostnya db host, kemudian portnya db port, kemudian db name-nya db name seperti ini. Kemudian di sini db user ya, sama db password. Ini argumen kedua sama tiganya. Tambah lagi nih satu config lagi ini untuk config PDO exception ya. Jadi ketika ada error tuh biar PDO-nya itu nge-throw exception, enggak silent. Itu harus tambahin option lagi di sini. Optionnya itu PDO attr R mode. PDO attr R mode, PDO R mode exception. Nah ini tujuannya agar ketika PDO-nya yang ada error dia nggak silent tapi nge-throw exception gitu. Oke, ini kita coba terus kita vardam nih PDO-nya di sini. Nah ini kita coba include dari sini ya. Require aja deh, require dir con php. Ini harusnya kan vardamnya nanti kan keluar nih menghasilkan output. Cek nih di sini. Nah, ini ada 500 error, ini ada error. Errornya cek di sini. db password. Oh, db password. Oh, ini harusnya db pass ini bukan db password. Oke, salah di sini ya. Benerin dulu. Oke, udah. Nah, udah ya, bisa ya. Ini objek PDO ini udah nyala. Nggak ada error. Nah, terus di loginnya ini, nah orang-orang kan biasanya kayak gini kan. Wah, ini sudah post action, otomatis ketika ada ini button submit ini ya, kalau ada username sama password langsung. Nah, berarti kan biasanya kayak gini, if is set $_post. Nah, $_post ini adalah global variable ya. Jadi global variable yang isinya adalah data-data dari metode post ini. Jadi nanti $_post ini berisi username sama password. Ini itu diambil dari name ini, input name ini nanti akan masuk ke server. Nah, ke servernya nanti akan menampung data-data ini ke global variable namanya $_post. Ini kapital semua ditulisnya. Ini ada username, password seperti ini. Nah, kemudian ya biasanya ini kebiasaan yang salah yang biasanya dilakukan orang itu kita contohkan yang itu dulu. Nanti gimana cara yang benar. Nah, pertama kan ini dari PDO ya. Misal PDO ini. Statementnya biasa PDO kan ada prepare gitu ya. Prepare, select username sama password gitu kan. Select ID dari table user, berarti kan select ID from user where username sama dengan, nah biasanya orang kan kayak gini kan, masukin ini post username, terus di sini n password sama dengan
$_post password seperti ini. Nah, terus dicek st execute st fetch video fetch asset seperti ini kan biasanya. Coba kita cek ya. Ini apakah sudah bisa muncul di sini? Oke, bisa. Nah, ini jadi apa sih maksudnya integer 1 ini? Integer 1 ini adalah ID ini sebenarnya. Jadi kan kita select ID ini, select ID yang username sama passwordnya sama dengan yang diinputkan gitu. Jadi ini sudah berhasil ya untuk membuat login sederhana istilahnya. Jadi kalau passwordnya benar, maka menampilkan login benar gitu. Kita coba seperti itu dulu ya. Nah, ini ketika ada record ya. Jadi ketika recordnya ini match, maka fetch ini akan mereturn sebuah array seperti ini. Nah, tapi kalau tidak ada record yang match, dia akan returnnya lain, itu empty nanti. Jadi bisa null atau array kosong. Kalau ini array kosong nanti langsung null ini. Ini null, bukan array kosong. Kalau fetch all nanti baru array kosong. Misal ya, kita kasih username password yang ngawur gitu, nanti otomatis ini false. False. Bukan null tapi false. Tapi ya tetap kelihatan nanti kalau dicek pakai if. Jadi langsung if ya. If Nah, di sini kan password benar ini. Echo login berhasil. Seperti ini. Di sini login gagal. Nah, ini udah nih. Nah, bisa kan? Kita masukkan username ngawur dulu. Yang salah. Username password salah. Login gagal ya. Terus masukin username benar tapi password salah. GWE. Enter. Login gagal. Terus username salah tapi password benar, admin 123, tetap gagal. Nah, ini untuk berarti nih login berhasil, masukin admin 123. Login berhasil. Oke, ini berarti fungsionalitas untuk login ini sudah terpenuhi gitu. Tapi apakah ini aman menerapkan fungsionalitas login yang seperti ini gitu. Nah, ini sampai sekarang nih saya jeda dulu. Ini kalau ada pertanyaan boleh. Atau mau komen-komen boleh. Kalau metode SQL injection itu di gimana sih, Pak? Jadi kan cara yang biasa digunakan, cara yang salah digunakan gitu toh. Ya. Jadi kalau untuk menginjeknya itu gimana sih? Nah, ini ya. Kita akan bahas itu setelah ini. Ini pas habis ini kita akan langsung bahas. Oh, kok yang seperti ini bisa diinjek? Sebenarnya gimana sih mekanisme injection dari input user kok bisa mempengaruhi raw query? Nah, itu nanti akan kelihatan di sini. Ini akan kita bahas habis ini. Ada yang lain nggak komen tentang ini? Yuk, yang lain. Bang Edlap? Bang Jason? Halo Bang Jason. Pada diem ini. Pada diem nih ngerti atau bingung nanti? Nggak tahu. Oh ya Pak, permisi Pak, izin tanya. Ya, silakan. Saya pernah dengar kayak ada yang namanya PHP reflection gitu. Reflection kan kalau di kayak Java atau apa itu kan kayak ngembaliin nama kelasnya gak sih kan? Tapi di PHP ini gimana ya? Saya juga bingung kok. Kayak kita ngirim ini, entar balikin ini, ngirim ini, balikinnya sama kayak yang kita kirimin gitu. Nah, saya agak bingungnya itu, ini cara kerja PHP internalnya itu gimana gitu kan? Banyak yang bilang PHP ini terbuat dari C ya, ditulis ya, dari bahasa C gitu. Benar. Nah, benar.
tapi dia tuh emang harus jalan lewat dipanggil browser atau enggak gitu kan? Apa ya? Ini katanya ada kaitannya sama cara kerja browser gitu. Masalah keamanan ini gitu. Oh enggak, reflection itu enggak ada hubungannya sama browser. PHP kan bisa jalan di CLI juga ini. CLI itu command line biasa. Atau bahkan FPM tuh kayak yang misal yang backendnya Nginx gitu. Terus ini ada yang biasa ini apa development server yang pakai MinS. Jadi ada banyak modenya. Terus ada mode SAPI, ada apa lagi? Itu ada banyak modenya. Nah, reflection itu adalah fitur dari bahasanya, bukan dari browser atau apa itu bukan. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi reflection itu sebenarnya di dalam PHP ini dia menyimpan parameter fungsi, informasi parameter fungsinya itu apa aja, terus nama fungsinya itu apa aja, itu semua tersimpan di internalnya PHP. Jadi bisa dikembalikan informasinya ke user gitu. Memang ada itu prinsipnya reflection itu bukan dari browsernya tapi memang fitur bahasa PHP-nya mau dipakai di CLI, mau pakai di FPM, mau pakai di Apache, PHP Apache itu bisa. Gitu. Jadi bukan nggak ada hubungannya dengan browser, itu hubungannya dengan fitur bahasa PHP reflection itu. Jelas ya? Tapi kan Pak apa kayak user ngirim ke server kan bukannya dari browser itu ya? Gimana ya? Juga bingung jelasnya. User ngirim ke server, lah terus apa yang di reflection apa? Kan mungkin maksud dia ngirim. Server side. Server side. Ya, server side kenapa? Server side rendering gitu. Iya, dari user kirim ke browser. Yang rendering itu juga saya bingung gitu kok orang-orang ngomongin server side rendering, client side rendering gitu-gitu. Saya juga masih bingung itu, Pak. Itu bukan reflection loh ya. Reflection itu beda. Reflection itu seperti ini, fitur reflection misal ada fungsi ya. Function fx. Nah, ini dia punya Halo? Halo? Disconnect dia. Disconnect ya? Jaringan mungkin, Bang. Putus. Wah, ini pas sorry ini habis hujan. Biasa. Ulang ya. Jadi reflection itu sebenarnya ini share screen-ku masih kelihatan. Rada buram dikit tapi nggak masalah sih. Udah jelas. Jelas. Duh, gimana nih? Oke. Nah, jadi sebenarnya reflection itu bukan masalah rendering atau apa ya. Misal reflection itu seperti ini. Misalnya ada fungsi fx ya. Fx punya 3 argumen, string, integer, sama array gitu ya. Nah, reflection itu adalah mengembalikan informasi ini gitu. Jadi, misal tolong direfleksikan ini fungsi fx. Nah, fungsi fx nanti kelihatan namanya apa, return tipenya apa, parameternya ada berapa, tipenya apa aja. Itu kelihatan di reflection. Reflection itu seperti itu. Jadi fitur bahasanya bukan server side rendering atau apa itu bukan reflection itu, salah itu. Yang Mas Ahmad Ibnu tadi. Terus Pak kayak kan ada browser tuh kayak kita masukin nama gitu, ntar nampilin nama kita semacam itu gak sih? Gimana? Kayak misalnya kita login ya, masukin nama kita gitu, Ahmad Ibnu. Nanti Ahmad Ibnu muncul di headernya gitu, selamat datang Ahmad Ibnu, itu semacam gitu gak sih? Kan itu bukan itu bukan reflection, itu ya cuma input output biasa itu. Reflection itu beda lagi, coba dibaca deh PHP reflection. Wah, ini jaringanku ini berarti. Wah, bentar. Ini VPN ku nih. Ku ulang dulu. Dimatikan dulu aja tuh gimana? Apa? Oh, enggak. Wah, oke Pak, jaringanku Pak. Not done. Exit. Semuanya. Wes. Itu bukan reflection Mas. Reflection itu untuk
fitur bahasa. Bentar. Ini buka. Wah, ini jaringanku kebetulan lagi lemot juga. Lah malah Facebook. Nah, ini kayak gini reflection nih. Introduction dulu. Nah, ini ada is final ya. Ini kan jadi informasi kelas, terus ada nanti refleksi function gitu. Function ini misal kan bisa kelihatan ini, misal argumennya apa aja, terus return tipenya apa, namanya apa, itu kelihatan di sini. Jadi kayak gini reflection itu loh. Nggak ada hubungannya dengan IO. Ini PHP comes with a complete reflection API that adds the ability to introspect class, interface, function, method, and extensions. Nah, additionally, the reflection API offers ways to retrieve document for function, class, and method. Nah, udah kayak gini doang. Jadi nggak ada hubungannya input output ya. Ini fitur bahasa, Mas. Reflection itu. Ini jelas ya, Mas Ibnu? Terus apa ya? Ya PHP kenapa dia itu bisa hilang gitu pas dikirim ke klien gitu kan? Dia kan nyampur sama HTML ya. Tapi gimana? Kan pas kita ngirim request gitu. Nah, pas gini. balik PHP-nya hilang gitu. Cuma yang ada itu gimana ya jelasin? Saya juga gak ngerti bagiannya, tapi pas pokoknya yang tampil itu HTML-nya doang. Saya masih bingung ini konsep server side rendering sama client side rendering gitu loh, Pak. Gimana? Aduh. Mungkin maksudnya gini, kalau di browser tuh kan sama web ini web PHP ya toh. Cuman kalau kita inspect elemen itu isinya cuma HTML aja. Kan di awal kodenya itu campur gitu kan. PHP dan HTML. Gitu toh. Kenapa kok di browser ini yang di produksi itu cuman HTML aja gitu. PHP-nya kemana kayak gitu Pak mungkin Pak. Oh itu ya, gitu. Jadi sebenarnya PHP itu diinterpret dulu. Ada interpreter namanya. Interpreter tuh untuk mentranslate ini PHP outputnya apa gitu. Nah hasil output dari interpreternya itu baru dikirim ke browser, bukan langsung source code PHP dikirim ke browser tuh bukan. Dan itu nggak ada hubungannya dengan reflection ya. Ini udah out of topic banget ini sebenarnya. Apa lanjut dulu ya ke yang ini tadi. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau kita pakai XAMPP kan itu web servernya udah include sama Apache ya. Nah kalau kita jalanin di CLI itu pakai web server apa ya? Di CLI, di XAMPP itu sebenarnya bisa sih menggunakan CLI. Kan ada menu shell, klik aja shell terus jalan ketik PHP gitu bisa. Misalnya kan aku nggak ada SEM nih, tapi ketika kalian membuka XAMPP itu ada menu shell, diklik aja shellnya, nanti keluar kayak terminal gini, ketik aja PHP minv gitu bisa nanti. Jadi udah bawaan juga PHP CLI-nya di XAMPP. Jelas ya? Nah untuk cara amannya tersendiri untuk ngejalanin PHP itu lewat CLI apa harus lewat web server Pak? Sebenarnya bukan masalah keamanan, tapi kalau pakai CLI seperti ini, dia cuma bisa menghandle satu request saja nggak bisa concurrent. Jadi dalam satu waktu hanya bisa menghandle satu request saja. Tapi kalau pakai web server, kalian bisa menghandle banyak request gitu. Jadi web server ini didesain untuk nge-spawn banyak PHP dari request-request yang masuk gitu. Kalau PHP ini cuma satu doang, jadi otomatis misal menghandle 100 request secara bersamaan pakai PHP CLI ini nggak bisa. Karena PHP CLI ini untuk development aja sebenarnya. Ketika kita jalankan ya, misal kayak gini, itu kan ada tulisannya nih development server. Nah ini sebenarnya hanya untuk development, hanya untuk membuat saja, di testing di development. Kalau untuk production ini jelas nggak cocok. Ini cuma bisa handle satu request dalam satu waktu, nggak bisa concurrent. Begitu, jelas ya? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut ke yang ini tadi.
Ini kan login berhasil ya. Login berhasil tuh ketika sudah memasukkan username dan password benar. Nah, seperti ini. Nah, ini itu sebenarnya tidak aman loh. Ini. Kan orang biasanya membuat seperti ini. Kesalahan orang-orang sekarang di sini. Di sini tidak amannya adalah ketika username atau passwordnya itu adalah merubah behavior dari query ini. Gitu. Itu bisa. Misal nih ya, komen di MySQL pakai simbol apa? Ada yang tahu? Slash pagar. Pagar. Pagar ya? Oke. Slash Nah, double. bisa pakai pagar, bisa juga pakai strip double. Strip double tuh kayak gini misal min gitu. Iya. Nah, Oh, misalnya di sini kalau $_post username ini kita masukkan tanda kutip terus spasi min gitu, otomatis jadinya kayak gini nanti. Ini saya contohkan ya, sebelum diinjek misal kayak gini nih, username $_post username. Nah, ini sebelum diinjek ya. Sebelum diinjek misal kayak gini ya. Nah, setelah dimasuki username, misal ini, kan nanti otomatis masuk ke sini username-nya. Nah, itu dimasukkan jadi tanda kutip, terus spasi min gitu ya. Di sini spasi min. Nah, itu dia bisa mengkomen ini. Nah, di sini kan misalnya masih ada n password bla bla bla. Nah, di sini itu hilang nanti. Ini validasi passwordnya akan hilang. Jadi tinggal admin doang di sini nanti. Misalnya ini kita tambahin admin di sini bisa. Jadi yang ini, yang saya blok ini, itu kalau kita jadikan string username, maka dia akan menghilangkan password checking di sini. Itulah kenapa MySQL injection itu bisa merubah dari behavior query-nya, karena input user dimasukkan ke raw query, itu yang salah sebenarnya. Nah, ini saya coba ya. Ini bisa nggak ini login dengan username seperti ini? Ini masukin Ctrl V. Nah. Ini passwordnya kosong, coba. Wow, bisa login berhasil tanpa password. Cuma kayak gini doang. Kok bisa sih? Nah, karena ini tadi. Query-nya dirubah dari seperti ini menjadi seperti ini. Itu yang passwordnya hilang jadian. Nah, ini kan tidak aman ini. Ini bisa nih tanpa password nih ya. Kosong ya. Login berhasil. Itu. Oh, itu seram sekali apa ya? Nah, iya, makanya ini kita perlu mengetahui bagaimana sih cara memasukkan input user yang benar ke query kita. Jadi inilah SQL injection tuh di sini sebenarnya, yang bahayanya itu di sini. Ini bisa untuk ngebobol akun dan lain sebagainya, itu kebanyakan bugnya adalah SQL injection gitu. Ya. Nah, kita akan membahas solusinya sekarang. Solusinya gimana? Ada yang tahu nggak nih solusinya gimana? Coba dari partisipan. Ini biar kalau kita saya mau nanya nih Pak. Tanya, silakan. Ini SQL injection ini cuman bisa di inputan login doang ya, atau ada yang lain? Ada yang lain. Semua query yang bisa dimanipulasi oleh user bisa terjadi MySQL injection. Jadi misal ada query select barang atau menampilkan, bisa kan misal toko online menampilkan list barang. Nah, itu kalau ada hal-hal yang seperti ini bisa dimasuki menggunakan input user, itu bisa juga kena. Jadi nggak cuma query di login, semua query yang ada inputan usernya bisa dimasukin seperti itu. Terus kalau kita punya nih kan project misalkan atau website gitu kan, kita pengen tahu ini cara supaya tools apa yang bagus, yang buat ngedeteksi ini tuh ada celahnya gitu loh, celah SQL injection-nya.
Ada toolsnya nggak tahu apa gitu? Ada toolsnya namanya SQL Map itu. SQL Map. Tapi ini toolsnya, nah ini toolsnya ini. Automatic SQL Injection and Database Takeover Tool. Nah, ini bisa, nah seperti ini nih screenshotnya. Nah ini saya dulu pernah pakai ini terutama orang-orang yang mau menyerang website itu biasanya menggunakan SQL Map ini. Bapak mau nyerang siapa, Pak? Enggak, ya, dulu cuma belajar aja sih sebenarnya, enggak nyerang sih. Gitu ya. Banyak tuh apa hacker jedak-jeduk tuh sering apa nge-share screenshotan SQL Map. Nah, SQL Map ini adalah sebuah software ya, digunakan untuk mencari celah-celah seperti itu. Jadi misal ini dari contoh yang kayak gini ya ini kan dari parameter dari method get ini tuh, itu argumennya bisa dimanipulasi user, itu bisa juga dimasukin SQL Map. Nanti si SQL Mapnya ini kayak ngeracik sebuah pilot supaya bisa membuat exposure. Oh ini ini webnya support SQL injection. Nah itu nanti kelihatan di SQL Map. Bahkan SQL Map ini bisa untuk ngedam database. Ngedam database itu maksudnya ada sebuah celah yang berkaitan dengan SQL injection. Itu bisa digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada di database. Bisa var dumper gitu kan. Habis dimasukin, oh ini pilotnya ini, udah masukin ke argumennya. Nah itu bisa untuk select table lain juga, itu kayak pakai union terus inner join atau apa, itu bisa dikombinasikan. Dulu pernah saya latihan ngeracik pilot untuk SQL injection, itu pernah dulu. Sekarang pun kadang diajak main sama temen itu, mainnya tuh kayak tantangan itu. Nih ada tantangan nih, nyoba bikin pilot injectionnya, itu biasanya orang-orang kayak gitu. Saya kadang main sama temen kayak gitu kadang. Tapi udah lama enggak sekarang, soalnya saya lebih fokus ke pemrograman C++, jadi jarang mainin lagi. Dulu kayak gitu. Oke lanjut ya. Atau ada yang nanya lagi? Ini Pak, mau nanya lagi. Oke. Iya lanjut. Ya ini kalau misalkan beneran bocor beneran nggak aman kan, udah bisa di SQL injection. Ini hacker ini dia bisa ngapain sih? Bisa kayak apa yang bisa dilakukan sama si hacker ini? Oke. Itu tergantung vulnerability-nya seperti apa. Kalau yang seperti ini itu nggak bisa untuk ngedam database. Ngedam database itu maksudnya ngambil isi database itu nggak bisa. Tapi cuma dia bisa membobol login aja. Jadi misal login di aplikasinya ya. Jadi misal saya mau login sebagai admin, saya mau login sebagai user A, user B, itu bisa. Jadi yang bisa dilakukan hacker ketika ada vulnerability seperti ini, itu dia bisa login sebagai siapapun tanpa password. Misal nih saya bikin user baru ya di sini. User baru, misal username-nya si user B gitu ya. User B, passwordnya user B 123, misalkan seperti itu. Nah, si hacker ini juga bisa login sebagai user B. Nah, ini kita tampilkan ID-nya juga, login berhasil sebagai siapa gitu. Ini kita contohkan ya, apa yang bisa dilakukan si hacker ketika ada seperti ini gitu kan. Kayak gini, coba ya. Nah, coba ini kita coba login sebagai admin tanpa password dulu ya. Kan kayak gini pilotnya. Nah, ya tanda kutip ini untuk nge-bypass tanda kutip yang ini. Terus min ini untuk komen. Jadi semua query yang ada di belakang min ini adalah komen untuk MySQL gitu. Jadi kata setelah min ini hanya dianggap komentar saja, ini nggak akan dieksekusi sebagai DDL gitu. Jadi yang password ini kayak di skip gitu. Kayak gini bisa berhasil nih. Wah, login berhasil admin gitu kan.
Nah, terus kita nyoba nih login sebagai user B. Tinggal ganti aja di sini user B. User B. Login berhasil user B ya. Dia bisa login sebagai user apapun. Ini bahaya. Contoh, tapi ini dia bagusnya ini bukan bagus sih, apa? Beruntungnya ini tidak bisa untuk ngedam database gitu. Jadi misal data bocor itu ya mungkin data bocor bisa sih kalau dikunjungi satu-satu gitu, tapi lebih nggak bisa didam pakai SQL map tuh. Mau ngedam ini nggak bisa, ngedam isi table tuh nggak bisa pakai ini. Ya kita lanjut nih. Solusinya gimana sih biar username dan password ini pakai apa? Prepare statement, Pak. Nah, pakai prepare statement. Oke, benar ya. Jadi solusinya yang benar itu adalah menggunakan prepare statement. Bisa juga di escape, tapi lebih mantap prepare statement. Itu kita nggak perlu mikir escape lagi itu. Nah, jadi prepare statement itu cara kerjanya di query-nya itu kita kayak membuat sebuah binding. Nah, bindingnya ini nanti dimasukkan ke method execute. Jadi seperti ini ya. Ini kita hapus dulu di sini. Ini cara yang benar ya, sesuai yang dibilang Pak Ruby tadi, ini benar. Jadi menggunakan prepared statement. Ya, sama dengan ini kalau prepared statement kita menggunakan tanda tanya di sini. Nah, tanda tanya ini akan di-replace oleh data yang disupply ke method execute ini. Jadi method execute ini sebenarnya dia bisa menerima sebuah array. Array-nya itu isinya adalah list yang harus dimasukkan ke sini. Nah, itu datanya sudah aman. Kalau pakai prepared statement tuh dia nggak bisa diinjek lagi. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini array ya. Nah, terus apa sih maksud dari tanda tanya ini? Terus gimana kok bisa username ini masuk ke tanda tanya yang ini, password ini masuk ke tanda tanya yang ini? Itu sesuai urutannya ya. Jadi tanda tanya pertama kan username. Maka indeks pertama di array-nya itu juga harus diisi dengan string username. Gitu. Terus tanda tanya yang kedua berarti indeks yang kedua atau indeks 1 kan berarti kan mulainya dari 0 kan array kan indeksnya. Jadi 0 1 gitu. Berarti indeks 1 ini adalah password. Seperti itu ya. Ini biar lebih jelas nih saya buka di sini jadi data gitu ya. Nah, datanya itu berupa array di sini. Kayak gini. Ini array. Nah, seperti ini array. Nah, oke. Udah ya. Kayak gini. Kita tes nih. Apakah masih bisa diinjek? Tes. Login. Lihat gagal. Gak bisa ya. Terus ini admin ya. Login gagal. Tapi kalau username passwordnya benar, admin 123, login berhasil. Terus kalau user yang satunya, user B, masukin nih, user B 123, login berhasil. Maka berhasil juga nih. Nah, gitu ya. Jadi, apa solusi dari SQL injection? Adalah menggunakan prepared statement dengan benar gitu. Jadi tidak boleh memasukkan input user ke raw query secara langsung. Itu. Intinya di situ. Jelas ya? Pak, bedanya tanda tanya sama $12 itu apa ya? $12 gimana maksudnya? Itu coba username sama passwordnya kan sama dengan tanda tanya ya. Kalau diganti $1 sama 2 itu bisa nggak ya kalau di PHP? Oh, iya. Kok apa namanya? Nggak. Kalau di PHP nggak kayak gini. Mungkin itu di bahasa lain mungkin. Ada aturan lain mungkin. Bisa sih. Karena sebenarnya nggak cuma tanda tanya sih. Ada hal lain juga. Jadi prepared statement itu nggak cuma tanda tanya sebenarnya. Ada banyak variasinya. Ya, variasi salah satunya adalah tanda tanya. Bisa juga seperti ini, yang asosiatif. Asosiatif itu seperti ini. Contoh, di sini A1 gitu ya. Terus di sini ada A2.
seperti ini. A1 dan A2 ini bisa dibind ke associative array. Jadi di sini kasih A1. Nah, jadi ada variasinya. Mungkin yang pakai $1, $2 itu adalah prosedurnya di bahasa lain bisa saja. Jadi variasinya nggak cuma tanda tanya itu. Misal kayak gini ya, itu bisa juga. Ini. Nanti yang A1 ini akan masuk ke sini, yang A2 masuk ke sini, bisa. Ini pakai kayak gini juga sih. Nah. Coba ya. Admin 1 2 3. Nah, bisa kan? Jadi gitu. Jadi prepare statement itu sebenarnya tidak hanya tanda tanya, variasinya ada banyak itu. Yang kamu bilang tadi mungkin benar, tapi bukan di PHP itu. Di PHP nggak pakai kayak gitu, pakainya asosiatif seperti ini atau pakai tanda tanya. Yang tanda tanya tadi numeric array sesuai urutan arraynya. Tapi kalau ini sesuai dengan asosiatifnya seperti ini. Jelas ya? Halo. Jelas Pak, jelas. Lanjut. Oke, sip. Yang lainnya dulu, santai. Pak, mau nanya lagi Pak. Oke. Ini semua bahasa pemrograman, cara untuk nyerangnya sama apa enggak? Apa cara si hacker itu nyerang? Apakah kayak gitu juga tadi tuh yang pakai strip-strip, tanda petik dan lain-lain Pak? Apa beda-beda Pak caranya? Untuk itu kan dia konstruksi bahasa SQL ya. Jadi query language itu sebenarnya kan dari SQL itu sebenarnya kan query language kan. Itu tergantung database-nya. Jadi bukan bahasa pemrograman back-end-nya tapi database-nya, pilotnya itu. Ini kan saya menggunakan database MySQL. Nah, database yang lain itu ada di SQL Map ini dia support banyak database. Ada MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM, DB2 dan lain sebagainya, ada banyak banget ini ya. Jadi ini cara menentukan pilot yang benar seperti apa itu tergantung database-nya apa gitu. Kalau database-nya MySQL ya pakai teknik-teknik untuk membobol MySQL kan, contohnya seperti min ini seperti ini tadi. Min ini komentar ya. Jadi ini hilang gitu. Gitu. Tergantung database-nya ya, bukan PHP-nya kalau ini. Kalau misalkan udah pakai apa tanda tanya tuh di bahasa PHP-nya, apa tadi bahasa SQL-nya ya. Itu apa masih ada kemungkinan lagi buat di hack gitu, di mana dibobol gitu, Pak? Kalau ini untuk SQL injection udah nggak ada ini. Nggak bisa ini di SQL. Vulnerability SQL injection udah nggak bisa. Tapi kemungkinan kalau misalkan bisa jadi ya, tapi kemungkinan sangat kecil itu bisa jadi bahasanya sendiri yang ada celah. Nah, misal kan PHP ini juga bahasa yang dibuat oleh manusia ya. Nah, itu bisa aja itu ada lalai itu terus bocor jadi CVE itu bisa. Tapi kalau seperti ini itu sudah dijamin sama PDO untuk ini sudah aman dari SQL injection gitu. Jaminannya gitu aja. Tapi kalau misalkan ada kesalahan di pembuatan PHP-nya bisa jadi itu. Jadi keamanan tuh nggak absolut ya, nggak 100%. Wah ini 100% aman itu nggak ada yang kayak gitu ya. Jam. Apalagi masih terkait SQL injection, kalau bisa pertanyaannya jangan dulu. Berarti nggak ini apa ya, nggak ngaruh ya. Walaupun kita enkripsi passwordnya, ganti password yang strong, yang kuat banget, yang udah aneh-aneh lah. Kalau emang yang pasang kayak gitu, yang tanda tanya atau yang itu udah pasti masih bisa ya. Masih. Iya. Ini tadi bahkan injection yang seperti ini tadi itu dia tidak peduli dengan passwordnya. Berarti sekuat apapun passwordnya, kalau sistemnya itu bobrok seperti tadi itu bisa diinjek gitu. Berarti itu juga kayak apa ya? Kayak text box yang bisa ngerunning CMD kali ya Pak ya mungkin ya?
Iya jadi seperti itu. Sistemnya itu seperti itu, tapi kan cara ngerannya kan tersembunyi karena ada celah ini tadi ya. Nggak semua orang tahu itu kan. Pak, tapi kan untuk sekarang kan kebanyakan web itu kan pada pakai apa ya, kayak Laravel, Code Igniter gitu kan, di dalamnya kan ada ORM yang nge-mapping SQL-nya gitu. Masa apa mungkin kena juga gitu? Saya penasaran itu cara ngujinya pakai SQL map juga gitu, nguji ke apa yang kita buat sendiri gitu. Meskipun pakai framework tadi. Oke. Untuk framework sebenarnya framework itu sudah didesain agar aman. Jadi framework itu kan ada prosedur, ini cara select gimana sih? Nah, selectnya itu kan kita pasti udah masukinnya ke metode-metode langsung, enggak ke raw query seperti ini. Tapi ada juga pakai framework tetap pakai raw query. Inputnya dimasukin ke raw query. Biasanya orang-orang yang coordinator tuh masih pakai raw query terus inputnya dimasukin ke raw query gitu. Saya pernah saya beberapa kali ini saya menemukan orang-orang yang menggunakan code igniter, inputnya dimasukin ke query secara langsung dan itu dia pakai raw query, nggak pakai helper yang bawaan frameworknya. Tapi kalau pakai helper framework secara benar itu kemungkinan lebih aman karena memang sudah didesain untuk anti SQL injection yang seperti itu. Gimana, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, lanjut apa lagi nih? Ini sudah jam 9, kita sudah ngobrol 1 jam ya. Iya Pak. Seperti biasanya waktu tidak terasa begitu saja. Yo, yang lain kalau mau nanya silahkan. Ini Pak. Apa? Kan ada tuh ya tools yang bisa nge-off obfuscator ya, apa namanya? Obfuscator itu jadi ya. Obfuscator. Nah, itu kalau udah kayak gitu masih bisa gak Pak? Masih bisa di-hack gak ininya? SQL-nya. Obfuscator itu tidak mengamankan MySQL. Obfuscator itu hanya mempersulit proses membaca source code. Jadi kalau logikanya masih pakai raw query dimasukin ke sini ya sama aja sebenarnya. Obfuscator itu tidak membuat logika pertahanan di kodenya aman, tapi dia hanya mengamankan isi dari source kodenya. Dia tidak mengamankan database sebenarnya. Obfuscator itu hanya pokoknya ini biar sulit dibaca gimana gitu. Biasanya kan orang mau ngejual script gitu, nah ini ada script nih di encrypt biar nggak bisa dijual ulang sama orang gitu kan. Biasanya di encrypt pakai obfuscator. Bahkan saya sendiri dulu jadi pembuat obfuscator. Tapi Pak, tentang obfuscator ini, itu di echo gitu bisa nggak sih? Bisa kan ya? Maksudnya dijalankan di CLI gitu. Dari kodenya. Iya bisa. Biasanya eval ya. terus di echo. Evalnya mau ganti echo. Ya tergantung obfuscatornya. Kalau obfuscator yang saya buat kemarin itu dia udah memprevent hal-hal yang seperti itu. Jadi mau di echo itu nggak bisa. Terus ada yang pakai eval hook juga, itu eval hook itu jadi ekstensi pakai C gitu kan. Nah itu dulu saya udah ada cara menangkal eval hook itu juga. Saya sampai ngebongkar bahasa C juga dulu. Jadi di PHP itu ada sebuah fitur untuk membuat extension sendiri dari bahasa C. Nah itu bisa ngehook fungsi-fungsi PHP. Ya, evalnya itu dihook, terus diambil apa yang diinterpret oleh PHP gitu. Itu dulu sebenarnya ada namanya PHP integral obfuscator, itu yang saya buat. Ada masih sampai sekarang masih ada reponya. Terus ada lagi IST obfuscator, ada apalagi banyak itu yang saya sudah membuat proyek obfuscator itu udah lumayan banyak sebenarnya. Jadi obfuscator yang sampai buat itu aman kayak yang dari Echo kayak terus
tools di obfuscatornya. Iya, iya. Bahkan itu kan pakai checksum juga. Mau ngeran itu dicek dulu apakah filenya berubah. Kalau filenya berubah, misal ada perubahan eval diganti echo, itu udah nggak bisa jalan scriptnya. Jadi ada kayak ketika dia di evalnya itu ada logic lagi. Dia ngecek isi file itu sendiri. Apakah filenya itu berubah? Itu ada hash-nya kan biasanya kan. Nah itu kalau filenya udah berubah, nanti nggak jalan, langsung fallback ke error gitu. Bisa, dulu saya bikin kayak gitu. Ini masih ada nih kayaknya. Ya, pastinya ada sih. Di GitHub saya. Ini juga masih terkait dengan keamanan sebenarnya. Untuk obfuscatornya sendiri itu bisa di-decrypt nggak ya? Bisa di apa? Decrypt. Decrypt. Ya. Ya bisa lah, bisa. Ini saya juga nah ini dulu pertama saya bikin IST obfuscator ini tahun berapa nih? 2018 nih, 5 tahun yang lalu. Terus ini PHP integral obfuscator nih 4 tahun yang lalu ini. Ini lebih canggih yang ini. Yang kayak gini source code-nya. Ini mantap nih sih dulu. Ini jadi ini ada enkripsinya nih. Ini algoritma enkripsi, terus GZ ini kompres. Jadi dikompres, dienkripsi, nanti didekrypt lagi gitu. Wah ini saya jadi ini mau reverse engineering hasil kerjaan saya sendiri aja kesulitan. Wow. PHP integral obfuscator. Gitu. Ya. Ini apa nih? Oh ya ini dulu main-main ini. Keren sih ini. Obfuscator ini saya senang sebenarnya reverse engineering tuh hobi saya sebenarnya. Iya Pak, tadi kan disinggung tentang bahasa sih ya. Nah, itu ngelihat kode PHP yang dari C itu kan di GitHub PHP-nya ada, tapi kalau kita yang memanipulasi engine C-nya itu gimana gitu? Kok Bapak kan bikin macam-macam gitu kayak just in time compiler terus apa lagi? Oh iya. Iya. Itu kok secara ajaib gitu kok bisa. Bukan ajaib ya harus paham dulu isinya gitu kan. Dulu saya mempelajari itu Zen Engine. Zen Engine itu adalah VM yang dipakai PHP. Nah, itu saya pelajari terus ini gimana ya eksekusinya. Nah, itu terus saya ngoprek lah istilahnya. Bahasanya ngoprek. Ya, beda sih level dewa sama kita, Pak. Oh, enggak sih. Ini abal-abal loh, Pak. Saya sebenarnya rendahan sebenarnya. Pak, untuk cara decrypt obfuscatornya sendiri tuh pakai tools apa ya, Pak? Apa ada tools sendiri atau ada cara tersendiri? Beda obfuscator bisa beda tool. Contoh ini saya nggak punya tool untuk ngedecrypt ini. Bahkan saya ngedecrypt ini tuh manual. Jadi nggak semua obfuscator ada toolnya untuk mengembalikan tuh, nggak semuanya ada. Bahkan yang bisa mengembalikan pun itu belum tentu ke kode yang original 100% karena nama variabel itu udah diubah. Kalau nama variabel udah diubah, informasinya udah hilang itu. Tapi logiknya itu masih ada. Logiknya itu dalam kodenya kan ada if statement dan lain sebagainya itu diubah-ubah itu. Yang diubah sebenarnya hanya nama-nama variabel, terus cabangnya diubah. Kan biasanya kan ada percabangan yang pakai for, pakai while, nah itu diubah pakai goto. Itu banyak obfuscator yang seperti itu. Nah itu kan membuat proses pembacaannya lebih susah. Tapi kalau komputer menginterpret itu gampang. Kalau manusia membaca itu susah. Itu sebenarnya obfuscator itu adalah tujuannya agar susah dibaca manusia tapi tetap gampang dibaca komputer itu. Karena kalau dibaca manusia itu gampang, itu nanti misal wah ini saya punya karya ini gitu, karyanya itu bisa diambil orang, dicuri ya,
diklaim sama ini buatan saya misal. Dulu ada juga yang ngeklaim gitu kan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi resiko open source kayak gitu. Berarti secara tidak langsung kalau sekalinya kena encrypt pakai obfuscator udah nggak bisa di-decrypt lagi dong. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung obfuscatornya ngapain. Kalau obfuscatornya itu hanya mengkompres dan mengenkript saja, tidak merubah susunan nama variabel, percabangan dari while diubah jadi goto, terus dan lain sebagainya, itu masih bisa dikembalikan ke semula. Tapi kalau misal nama variabel udah diubah, itu udah nggak ada histori nama variabelnya, itu udah hilang gitu. Jadi tergantung obfuscatornya itu ngapain dulu gitu. Ini semacam name mangling nggak sih kalau di C++ gitu? Name mangling. Oh, bukan name mangling itu bukan untuk obfuscator. Itu name mangling itu sebenarnya untuk encoding aja. Misal fungsi ini menerima argumen dengan tipe apa. Nah, itu mengenkode informasi itu ke name mangling itu. Gitu. Tapi saya lihat namanya jadi acak-acakan, Pak. Oh iya, tapi itu bukan obfuscator, tapi itu encoding sebenarnya. Encoding itu bedanya encoding sama enkripsi. Kalau encoding itu agar tujuan dari encoding itu adalah memudahkan perpindahan data gitu. Misal kan kadang kita menggunakan base 64 nih. Misal mau sharing gambar via teks gimana? Masa kita ngirim binary-nya gitu kan enggak, kan di encode dulu. Ini tujuan dari encode itu adalah memudahkan transaksi data aja, perpindahan datanya biar mudah gitu. Itu encoding. Tapi kalau encrypt itu adalah pokoknya ketika data ini ada di tengah jalan nggak boleh dibaca oleh orang lain, hanya tujuan saja yang bisa membaca ini gitu. Bedanya kayak gitu. Kalau encode itu tujuannya udah beda sama encrypt. Dan itu masih di demanggel gampang banget kan yang C++ itu. Bahkan yang udah hafal misalkan kan biasanya kalau sering reverse engineering kan udah hafal. Wah, oh ini sufiknya kayak gini berarti ini argumennya integer, argumennya unsigned integer. Itu bahkan cepat hafal orang-orang yang sering baca C++ mangling itu. Apa saya juga bingung kok orang-orang kebangun gitu intuisinya gitu. Saya aja setiap ini apa kayak kadare terus ada gitu kan keluarannya beda gitu kok mereka bisa tahu ini itu apa yang disimpan di registernya gitu kok bisa tahu gitu. Ya, itu udah terbiasa sebenarnya. Jadi kalau udah terbiasa misal wah ini udah kebiasa ini argumen pertama nilainya apa ya? Argumen pertama kan kalau sistem VIBI ya RDI, berarti register RDI ini nilainya apa dicek gitu. Jadi itu kebiasaan sebenarnya. Kalau udah biasa cepat mau ngecek ini, baca ini. Oh ini RDX nilainya 10, berarti apa? Berarti argumen ketiga isinya 10 gitu kan. Itu kan contoh yang kalau udah hafal kayak gitu maksudnya udah sering main di bidang-bidang gitu. Itu kebiasaan aja. Jadi nggak heran saya sebenarnya karena ya pengalaman soalnya. Kalau saya takjub aja gitu Pak lihat orang-orang kayak gitu. Wah gitu kok. Hebat banget Pak. Ya. Ini kita nanti bakal bahas enkripsi gitu nggak ya? SSL dan sejenisnya. Boleh bisa atau sih. Atau Nextmit mungkin. Ini kayaknya tapi kita udah selesai ya sesi ini. Ini soalnya kan pembahasannya udah selesai nih, kita udah ngomong ngalor ngidul ini sudah nggak ada urusannya dengan PHP lagi. Oke, recordnya dimatiin dulu terus kita lanjut ngobrol santai bebas boleh. Mas udah Mehmet OT semua Pak. Ya udah OT semua ini. Mas Mehmet dimatikan dulu Mas recordnya Mas. Nanti enggak terlalu besar bikinnya. Kita penutupan dulu ya kan. Ya penutupan dulu. Oke, makasih banyak nih yang udah gabung malam ini toh. Dan ya gimana ya?
kita banyak belajar hal baru juga malam ini toh. Aku bingung juga mau ngomong gimana. Intinya makasih banyak yang udah gabung, dan ya itu juga ada kayak grup Genuweb, ya kalian bisa gabung-gabung dan mungkin nemuin teman baru, pengen ngebahas tentang kernel bisa di Genuweb gitu kan. Terus ada juga mahasiswa online, untuk yang mahasiswa atau yang non mahasiswa pengen ngikut event-event atau kayak ada beasiswa event-event kayak gitulah, kalian bisa gabung di mahasiswa online. Dan ya itu ada rumah maling IT, ya grup nggak jelas sih sebenarnya. Intinya ya makasih banyak, dan ya mungkin Kak Amar ada yang mau ditambahin untuk video ini? Sudah cukup, makasih ya. Iya, oke. Sekian Makasih, tak. Kak. Yuk. Sekian tak. Matikan recordnya. Iya.